kapan sih Mbak, menurut Mbak Lisa kira-kira ketidakadilan gender ini berakhir? Ya, keadilan itu sesuatu yang terus harus diperjuangkan karena kecenderungan manusia itu ada kecenderungan berkuasa. Ketika berkuasa maka kecenderungan opresi akan ada. Jadi yang namanya ketidakadilan menurut saya nggak akan pernah bisa sepenuhnya dihapus. Tetapi melakukan transformasi, bergerak maju itu juga selalu bisa kita lakukan. Rasulullah itu melakukan revolusi, ya kan? Luar biasa. Revolusinya bukan hanya pada masyarakat, tapi peradaban, gitu. Ya, revolusinya bukan hanya di Mekah saja atau di Madinah saja, tetapi peradaban. Pertama peradaban kaum muslimnya, kemudian yang kedua peradaban dunia, impactnya sangat besar. Makanya Rasulullah itu kan dianggap sebagai manusia paling berpengaruh di atas bumi ya oleh Michael Hart ya kalau nggak salah dulu yang membuat catatan itu. Nah, kita tidak harus gitu bisa mencapai itu gitu. Jadi yang paling penting adalah apakah kita bisa menyumbang batu batanya itu gitu sehingga semakin lama semakin tinggi. Nah, kapan kira-kira Problem ketidakadilan ini kemanusiaan berakhir ya? akan semakin problem kemanusiaan berakhir ketika kiamat udah sih. Tetapi safeguardingnya apa gitu ya? Apa titik yang kita perlu pastikan gitu? Kalau saya menggunakan frameworknya Gus Durian, ada empat dimensi nih Mbak Nurul gitu. Yang pertama perilaku di kalangan masyarakatnya itu sudah adil gender. Itu satu ukurnya gitu ya, sudah adil gender. Contoh paling gampang, kesempatan untuk menuntut ilmu bagi anak perempuan dan laki-laki itu tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kalau sekarang masih banyak keluarga-keluarga terutama di pedesaan yang masih mendahulukan pendidikan untuk anak laki-laki dan perempuan nggak perlu gitu. Nah itu satu. Atau contoh yang lain misalnya direktur, sama-sama direktur, dia laki-laki dan perempuan standarnya sama gitu, tidak dipengaruhi oleh apakah dia perempuan dan laki-laki gitu. Itu perilaku dalam masyarakat ya, praktek dalam masyarakat itu satu dimensi. Dimensi yang kedua untuk memastikan ini selain perubahan perilakunya perlu ada public policy atau kebijakan publik yang memang adil gender gitu. Nah adil gender itu bukan menyamanyamakan ya, bukan menyamanyamakan, tapi harus melihat juga keseharian kondisi biologis dan praktek kehidupan pengalaman kehidupan. Jadi misalnya begini, saya pernah menulis tentang Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru itu, salah satu aspeknya adalah ketika dia membawa bayinya untuk datang ke General Assembly, sidang umum PBB, dia bawa bayinya. Gitu. Menurut saya itu adalah sikap adil gender. Kenapa? Karena pengalaman hidup perempuan membuat dia menyusui, hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, maka itu juga harus diberi ruang di ruang publik. Harus ada penghormatan dan pemenuhan itu. Gitu. Iya, gitu. Jadi jangan menyamakan laki-laki dan perempuan ya. Kalau gitu kamu nggak boleh ngeributin soal fungsi reproduksimu. Loh, itu tuh pengalaman perempuan, justru adilnya itu di situ ya, equity itu di situ. Bukan equality. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu faith based, dimensi teologis. Ini kalau dimensi teologisnya itu sudah benar-benar adil gender, maka ini akan menyumbang pada keadilan gender pada sistem yang lebih besar, pada peradaban kita. Yang terakhir, kekuatan masyarakat sipil. Apakah kelompok-kelompok dalam masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu juga sudah mengadopsi nilai-nilai ini dan sudah mempraktekkan nilai-nilai adil gender ini. Kalau empat-empatnya bisa kita wujudkan, maka masyarakat yang adil gender itu akan lebih bisa terwujud.
dunia kita tidak berjalan dengan sendirinya. Ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Semua orang yang berkontribusi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kita semua berkontribusi membangun peradaban, membangun kehidupan masyarakat yang sekarang ini sedang kita jalani. Pertanyaannya, kontribusi apa yang ingin kita berikan? Apakah kita akan menjadi korban? Apakah kita akan menjadi penonton? Apakah kita akan menjadi orang yang penasaran? Atau kita ingin membantu mewujudkan masyarakat, kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih memberdayakan untuk semuanya. Saya percaya anak muda Indonesia, terutama anak-anak muda Muslim, itu akan mengambil kontribusinya. Karena sesuai dengan perintah yang kita terima, ini bagi saya ini adalah perintah, khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang membawa manfaat untuk sekitarnya, itu sudah ada dalam urat nadi kehidupan kita. Nah, mari kita gunakan semangat ini untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, termasuk lebih adil gender. Masih banyak ketidakadilan gender yang kita alami. Mulailah dengan terus belajar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, dan jadilah seorang pejuang yang mengubah situasi, bukan yang diubah oleh situasi.